Brother and sister, saudara-saudari satu tubuh dalam Kristus, apa kabar? Kita sudah masuk ke Alkitab sebagai alat uji. Kita udah lewati sebagai alat uji penyesatan melalui teologi kemakmuran, dan kita sekarang akan masuk ke bagian Alkitab sebagai alat uji untuk menguji penyesatan mempergunakan isu bahasa roh. Jadi yang penyesatan itu, bentuk penyesatannya bukan bahasa roh ya, karena bahasa roh itu jelas-jelas itu adalah karunia dan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kita melalui Roh Kudus. Jadi isu bahasa roh itulah yang dipakai oleh para pemimpin jemaat, pemimpin gereja, gembala jemaat, gembala gereja, dan pemimpin kelompok-kelompok rohani, baik melalui khotbah maupun melalui materi-materi rohani, melalui media apapun, dipakai untuk menyesatkan. Bring this girl here. That's the power of God, church. She just received the gift of tongues. Speak it out loud. Receive it in Jesus' name. Pray out loud in the Holy Ghost. I love the different sounds of the gift of tongues. Did you receive it? Come here. You want to pray in tongues? Lift your hands. Close your eyes. Father, light her tongue on fire, Lord. That's it, that's it, that's it, that's it. That's it, that's it, that's it. Close your eyes. Lord, release that sound on them now. That's the power of God on you, man. We're Pentecostal people of God. We believe in speaking in tongues. Karena sebenarnya bukan itu esensi dari bahasa roh, bukan seperti yang mereka sampaikan, dan tampilan fisiknya juga bukan seperti yang ditampilkan melalui khotbah, materi rohani, dan media-media sekarang, media sosial, di media apapun, bukan seperti itu tampilan bahasa roh. Halo brother and sister, jadi minggu kemarin waktu saya menjemput anak saya yang masih SMP di sekolahnya, dan ketika kami dalam perjalanan pulang ke rumah di dalam kendaraan, saya terkejut luar biasa. Sesudah saya dan anak saya yang SMP yang saya jemput di dalam kendaraan, kita menuju ke rumah, anak saya mengajukan satu pertanyaan yang luar biasa, membuat saya terkejut. Apa sih pertanyaannya? Anak saya menanyakan hal yang mengingatkan saya kembali ke masa lalu saat saya SMP, di mana teman baik saya mengatakan demikian, di gerejamu tidak ada Roh Kudus gitu. Bahasanya karena waktu saya SMP saya di Jakarta, bahasa dia bahasa Jakarta. Di gereja lo nggak ada Roh Kudus. Saya bilang kenapa? Karena di gereja lo nggak ada bahasa roh. Nah anak saya minggu kemarin itu bertanya, Papa bisa bahasa roh? Kenapa? Saya bilang, enggak, Papa jawab aja, Papa bisa bahasa roh nggak? Ya saya nggak akan menjawab. Yang dia butuhkan bukan jawaban dan bukan pernyataan pribadi saya mengatakan saya bisa atau tidak. Pun kalau saya bisa, saya tidak akan mengatakannya. Nanti saya jelaskan kenapa. Ya. Lalu saya tanya, kenapa memang temanku ada yang bisa bahasa roh, Pak? Keren loh. Saya kaget. Saya kaget pertama, kenapa anak saya bisa sampai berpikir bahwa kalau orang bisa bahasa roh itu keren. Kenapa? Lalu saya tanya, kenapa? Saya tanya ke anak saya, temanmu itu mempertontonkan dia berbicara bahasa roh di depanmu? Enggak. Seandainya dia jawab iya, wah, saya akan bisa langsung mengerti dan memahami bahwa orang itu, temannya itu sedang berbohong. Dia mempertontonkan dia bisa berbahasa roh, berbicara berbahasa roh di depanmu. Enggak, dia bilang dia bisa bahasa roh. Kedua, kalau
Anak saya bilang, iya dia berbicara bahasa roh di depanku. Respon saya akan berbeda karena saya yakin temannya itu bohong. Yang kedua, begitu anak saya mengatakan bahwa enggak, dia bilang bisa, masih ada dua kemungkinan teman dia itu jujur atau berbohong. Oke, kalaupun temannya itu jujur mengatakan dia bisa berbahasa roh, berarti dia tidak pantas. Nanti kita bahas, brother and sister. Lalu anak saya bilang, kenapa sih Pak, Bapak pertanyaanku kok dijawab dengan pertanyaan? Enggak, nanti malam kita bahas ya di rumah. Ini hal, brother and sister, ini hal yang luar biasa ya. Matius 22 ayat 34. Matius 22 ayat 34, hukum yang terutama, perikopnya namanya hukum yang terutama. Baca satu perikop habis ya, seperti nanti saya cantumkan ayatnya di screen. Seperti saya selalu sampaikan kepada brother and sister, saudara-saudari satu tubuh dalam Kristus. Jadi brother and sister, perlu waktu lama buat saya pribadi untuk memahami maksud Matius 22 ayat 34 sampai 39, hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Lama saya mencoba memahami ini, terutama mengenai kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Baru saya bisa paham bahwa kalau kita mengasihi Tuhan Allah kita mengasihi Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, dan kita mengasihi dan menghormati bimbingan Roh Kudus dengan hati dan pikiran kita dan jiwa kita, maka Ia yang setia akan selalu menuntun kita di jalan yang benar, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan cara yang baik dan benar, mengikuti arahan-arahan Tuhan, sehingga kita banyak yang bisa dikembangkan dari hal tersebut. Tapi intinya kita kita memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan. Jadi berbeda dengan perkataan Tuhan mengenai pergilah kalian, pergilah kamu, aku tidak mengenal kalian, aku tidak mengenal kamu para pembuat kejahatan. Itu berbeda dengan kondisi kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa dan pikiran kita, akal budi kita. Maka Tuhan sangat mengenal kita. Artinya apa? Kita memiliki hubungan yang sangat khusus, sangat spesial dengan Tuhan. Karena kita selalu memohon kepada Tuhan, dan kita selalu dalam kesadaran yang tinggi karena bimbingan Roh Kudus menjaga hidup kita untuk selalu kudus. Dan dalam kondisi yang kudus itulah kita, di mana kita, roh kita sudah sepenuhnya memiliki kemampuan menguasai kedagingan kita, di mana dalam banyak kesempatan dan dalam setiap kesempatan kita selalu berhasil mengalahkan keinginan daging kita. Dalam upaya kita untuk selalu kudus dengan kekuatan yang Allah berikan, opsi-opsi yang kita hadapi dalam hidup, kita selalu memilih opsi yang benar. Oke, jadi kita jatuh, kepleset, tapi kita tidak menjatuhkan diri, tidak menikmati dosa itu. Kita recover lagi, kembali lagi. Di situ roh kita sungguh-sungguh memiliki kemampuan menguasai tubuh, menguasai kedagingan kita. Disitulah seperti yang tertulis di sini, dari mulai Kisah Para Rasul sampai semua surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, kita hidup kudus, kita punya kesempatan jika itu diberikan Tuhan, kemampuan roh kita yang berdoa kepada Tuhan. Pun dalam 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14, kedua-dua perikopnya harus dibaca keseluruhannya.
Di situ tentang karunia, itulah yang menjadi dasar pengertian dan pemahaman kita tentang bahasa roh. Jadi kalau ini terlalu panjang di segmen A, kita bagi lagi kayak penyesatan teori kemakmuran ya, kita bagi beberapa segmen karena harus dijelaskan secara detail supaya kita, brother and sister, tidak salah lagi dalam respon penyesatan yang memakai isu bahasa roh. Ya, brother and sister.